Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pamungkas, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang dengan nomor pokok D1A23001. Di sini saya akan menjelaskan isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Sarda, S.Sh., MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini adalah sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari 1. Perubahan pendidikan ke masa depan, 2. Dinamika internal bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jawaban atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam. Kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Keempat, ada visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Di kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Kelima, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Keenam, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah, 2. Landasan hukum, 3. Landasan historis, dan Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Muatan sila persatuan Indonesia, 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bab 2,
memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul bangsa Indonesia. Kedua, asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Masuk ke bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang terdiri dari A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme dan komunisme. 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Masuk ke bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, yang terdiri dari A. Memahami negara. Di dalamnya ada pengertian negara dan unsur-unsur negara. Kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. Selanjutnya B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. 4. Hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Masuk ke bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya terdapat A. Memahami negara hukum Indonesia dengan pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Indonesia. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Masuk ke bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Landasan ideal wawasan Nusantara. B. Landasan konsepsional wawasan Nusantara.
2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. 3. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Nusantara. Selanjutnya unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Unsur wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. Selanjutnya implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Masuk ke bab 7 atau bab terakhir, yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. 1. Ketahanan nasional. Di dalamnya ada pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. 1. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional. Dari uraian-uraian buku bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan negara, cinta tanah air, dan berbagai lainnya dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Sehingga di masa datang, setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resume buku ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.